Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Nama saya Eva Fieli. Saya dari Universitas UPGRI Semarang. Dan hari ini saya mempunyai tugas dari sekolah kuliah saya untuk mengisi kuliah kerja nyata atau KKN di desa masing-masing. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk saya hari ini bisa mengisi di kegiatan rapat pleno PKK Desa Tempuran, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Yang terhormat Ibu Ketua TPPKK Desa Tempuran Demak dan Ibu Wakil Ketua TPPKK Desa Tempuran Demak dan teman-teman anggota tim penggerak PKK Desa Tempuran Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Perkenalkan, nama saya Eva Rudianti, NPM 2115625. Saya berasal dari Desa Tempuran sendiri, dan hari ini saya akan mengisi tentang bagaimana memahami hak-hak anak usia dini, di mana anak usia dini mempunyai hak-hak yang harus kita penuhi sebagai orang tua. Yang pertama yaitu pendahuluan, kita akan memahami tentang hak anak. Apakah itu hak anak? Hak anak merupakan kesetaraan dan perlindungan yang wajib diberikan kepada setiap anak untuk menjamin tumbuh kembang mereka. Oke, adapun hak-hak anak yaitu adalah hak hidup, hak berkembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Itu adalah 4 hak yang harus diberikan kepada anak. Setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Ini adalah landasan hukum tentang perlindungan hak anak. Yang pertama, perlindungan anak diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur perlindungan hak anak secara komprehensif. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam memenuhi dan melindungi melindungi hak-hak anak. Dan yang terakhir yaitu ratifikasi konvensi hak anak Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjadi landasan bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Ini merupakan 4 dari hak-hak dasar anak. Yang pertama adalah hak hidup. Apakah hak hidup itu? Hak hidup adalah setiap anak berhak untuk terlahir. Berarti setiap anak itu berhak untuk dilahirkan gitu. Hidup dan tumbuh berkembang secara layak tanpa adanya ancaman atau pengabaian. Negara wajib melindungi hak hidup anak sejak dalam kandungan. Bahwa kalau kita tahu hak hidup itu memang sudah harus diberikan kepada anak yang mau dilahirkan. Gitu Bu. Kita buktinya kita bisa melihat di mana kalau ada seorang ibu yang hamil kemudian dengan teganya membuang anaknya, otomatis
ibu tersebut akan mendapatkan hukuman dari pihak yang berwajib. Itu sudah ada banyak yang kita lihat di berita-berita di TV ataupun di media massa. Nah, itu adalah hak hidup di mana anak berhak untuk dilahirkan. Yang kedua adalah hak identitas, bahwa anak itu harus mempunyai identitas. Seperti apa Bu untuk hak anak untuk identitas itu? Tanda pengenal, ya Bu. Terima kasih. Nah, bahwa anak itu berhak untuk mendapatkan akte kelahiran dan masuk di dalam kartu keluarga atau dengan kata lain tercatat sebagai warga negara. Nah, itu juga hak anak. Nah, anak juga berhak untuk mendapatkan identitasnya untuk menjalankan kehidupannya kelak ini. Nah, yang ketiga adalah hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang berarti dia akan bertumbuh dan berkembang. Di mana anak memiliki hak untuk mendapatkan asupan nutrisi yang cukup seperti makanan dan kebutuhan nutrisi serta lainnya. Kemudian pendidikan yang layak dan serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan fisik dan mental serta sosialnya. Nah, berarti setiap anak juga mempunyai hak tumbuh berkembang seperti mendapat makanan bergizi, pangan, terus sandang, papan, dan juga pendidikan yang baik tentunya ya untuk anak kita ya. Yang keempat yaitu hak perlindungan, di mana anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaraan dan perlakuan salah lainnya. Negara wajib menjamin keamanan dan kesejahteraan. Nah, ini Bu yang sekarang miris ya. Banyak sekali anak-anak yang mendapatkan kekerasan seperti bullying. Nah, inilah yang harus kita antisipasi gitu pada anak-anak kita sebisa mungkin. Nah, kita jaga anak-anak kita dari bullying. Nah, walaupun kita setiap hari mengajarkan yang baik, gitu Bu, kadang itu di luar anak akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan dari orang lain, gitu. Nah, kita jaga di rumah dengan baik-baik, ternyata di luar dengan pergaulannya kita tidak tahu bahwa dia bahkan bisa dibully dengan teman-temannya. Nah, untuk itu kita harus selalu bisa mendampingi anak-anak kita dan memberikan support system bagi anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang sehat mental, di mana anak-anak tidak mudah untuk menjadi korban bullying. Nah, hak-hak anak dalam keluarga. Nah, adapun hak-hak anak dalam keluarga yang pertama yaitu lingkungan pengasuhan, yaitu pada faktor lingkungan pengasuhan, di mana setiap anak berhak untuk dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan kasih sayang, perhatian dan perlindungan orang tua, bertanggung jawab untuk menciptakan suasana rumah yang nyaman dan aman bagi tumbuh kembang anak. Nah, berarti di lingkungan keluarga kita, pengasuhan kita, kita sebisa mungkin selalu Bu untuk memberikan kasih sayang kepada anak kita, agar anak kita tidak kekurangan kasih sayang. Karena banyak Bu sekarang, kalau ibu-ibu muda sekarang banyak ya yang pergi bekerja, anaknya dititipkan baik, ya toh. Si sekarang akhirnya apa-apa baik, apa-apa baik, ya toh. Kalau tidak begitu baik, marah, ya toh. Banyak sekali seperti itu. Karena apa? Baik taunya apa? Ya wis yang penting menang, ya toh. Nah, itulah bedanya pengasuhan ibu dan anak. Ibu juga sekarang, ibu-ibu yang
nangis. Nah, kita ajaklah anak itu, yuk mau main apa, ditemani bunda. Nah, itu dia akan mau bu jenengan ajak main apa di dapur, mau ngosek-ngosek tepung atau apa, dia pasti akan diem karena dia mendapatkan sesuatu hal yang baru, karena dia tidak pernah melakukan seperti itu. Nah, dibanding dengan memberikan handphone misalnya, ya toh. Nah, kalau handphone dia pasti, yang namanya anak, dia pasti akan suka berjam-jam untuk pegang gadget, ya toh. Nah, yang kemudian pengasuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar keluarga wajib memenuhi kebutuhan dasar anak seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Pemenuhan kebutuhan ini penting agar anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Nah, ini Bu, untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan. Nah, tadi sudah disampaikan di pokja 4J. Nah, untuk pangan sebisa mungkin kita memberikan asupan nutrisi yang bergizi. Nah, yang tentunya kita akan lebih akan lebih lebih yakin kalau makanan yang kita berikan ada gizi, yaitu dengan masak sendiri, ya toh Bu. Tapi dengan begitu banyak kegiatan di para ibu-ibu sekarang, banyak sekali yang akhirnya jajan gitu. Nah, jajan. Nah, untuk itu sebagai orang tua kita berusaha Ibu seminimal mungkin, sebisa mungkin memberikan makanan yang bergizi bagi anak-anak kita, walaupun terkadang bolehlah 1-2 kali untuk jajan. Nah, yang ketiga yaitu tentang pendidikan karakter, yaitu dengan cara orang tua memiliki peran vital dalam membentuk karakter, nilai, dan kepribadian anak. Melalui keteladanan dan bimbingan keluarga dapat menanamkan moral, etika, dan kedisiplinan kepada diri anak. Nah, ini Bu, ya kadang-kadang kita sering lupa. Ibu-ibu pernah marah, pernah jengkel, seringkah di depan anak. Nah, itu Bu, sebisa mungkin Bu, kalau kita punya masalah dengan bapak, dengan suami, tolong Bu, jangan diperlihatkan di depan anak. Itu nantilah yang akan dilihat anak dan akan ditiru anak, karena nanti direkam di otak anak. Karena apa? Usia anak, usia dini itu adalah di mana masa-masa dia merekam apapun yang dia lihat. Nah, begitu juga dengan karakter kita Bu. Nah, sebisa mungkin Bu, saya saat ini masih belajar untuk bisa meredam emosi ketika berbicara dengan anak. Karena apa? Karena ketika saya akan berbicara dengan nada yang keras, anak akan lebih keras. Itu sudah menjadi kebiasaan ya Bu, kayaknya ya. Karena kita melihat banyak sekali anak-anak yang ketika dia dibentak, dia akan lebih marah, dia akan lebih mengeluarkan emosinya. Jadi kan Bu, nah itu kalau kita punya emosi yang agak meluap-luap, alangkah baiknya kita slow, kita diam sedikit biar anak kita tidak melihat dan menyaksikan emosi tersebut, sehingga anak akan merekam apa yang kita lakukan. Nah, yang ketiga yaitu hak pengasuhan. Anak berhak untuk diasuh dan dijaga oleh kedua orang tua mereka. Dalam hal tertentu, pengasuhan dapat dilakukan oleh keluarga lain atau lembaga yang berwenang untuk melindungi anak. Nah, Bu, di sini kita bisa lihat hak pengasuhan sepenuhnya ada pada kedua orang tua. Nah, kalau di bayi itu biasanya adalah bersifat apa Bu? Membantu, nggih. Nah, karena
Setiap hari ya Bu ya, hampir 24 jam. Nah, itulah dimana peran kita sebagai orang tua harus ekstra untuk mengasuh putra putri kita. Nah, ini yang terakhir, yang selanjutnya hak anak dalam pendidikan. Nah, hak anak dalam pendidikan bahwa setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Pendidikan merupakan hak fundamental yang wajib dipenuhi untuk membangun generasi penerus yang cerdas, terampil, dan berwawasan. Anak-anak harus memperoleh kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan formal maupun non-formal. Mereka harus terlindungi dari segala bentuk eksploitasi dan dapat menghambat proses pembelajaran dan perkembangan mereka. Nah, Bu, bahwa setiap anak itu mempunyai hak untuk pendidikan. Walaupun, mohon maaf anak yang terlahir semuanya tidak semuanya normal. Ada nih Bu, anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Gitu. Nah, di mana anak yang mempunyai kebutuhan khusus juga boleh mengenyam pendidikan. Nah, misalkan kalau berkebutuhan khusus biasanya sekolahnya di mana deh Bu? SLB atau sekolah luar biasa. Hanya saja di Juma SLB-nya ada enggak Bu yang mulai TK? Belum. Tidak ada nih. Nah, makanya dari itu semua lembaga pendidikan KB dan TK tidak ada yang boleh menolak anak yang berkebutuhan khusus. Nah, karena apa Bu? Dia juga mempunyai hak untuk dididik dan dibimbing. Nah, contohnya ada di lembaga saya juga ada memang yang mempunyai kebutuhan khusus, tetap kita terima. Walaupun besok di kelas sekolah dasarnya dia akan pindah di SLB. Karena apa? SLB di depan belum ada yang belum ada jenjang KB dan TK-nya, sehingga SLB di Demak sekolah luar biasanya itu mulai dari SSG. Nah, yang kemudian selanjutnya yaitu hak anak dalam kesehatan. Nah, setiap anak berhak mendapatkan akses kesehatan yang memadai, baik dalam bentuk pelayanan maupun perlindungan kesehatan. Pemerintah dan masyarakat wajib memastikan bahwa anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap, asupan nutrisi seimbang, serta penanganan medis yang cepat dan tepat apabila sakit. Anak-anak juga memiliki hak untuk terlindungi dari bahaya kesehatan seperti keracunan, kecelakaan, dan penyalahgunaan narkoba. Orang tua dan lingkungan sekitar harus menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak. Nah, untuk kesehatan kita sudah dibantu ya Bu, untuk kesehatan anak usia dini seperti balita. Setiap bulan kita melakukan kegiatan posyandu yang sudah dilakukan di desa kita yang alhamdulillah sangat berjalan dengan baik. Kesimpulan dan rekomendasi. Nah, untuk kesimpulannya, satu, memahami hak anak, di mana hak anak adalah hak mendasar yang wajib dipenuhi untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Pemahaman yang komprehensif tentang hak anak sangat penting bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, yaitu komite kolaborasi pihak terkait, yaitu pemenuhan dan perlindungan hak anak membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan orang tua masing-masing. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab dan saling melengkapi. Yang terakhir, komitmen berkelanjutan, di mana upaya menjamin hak anak harus dilakukan secara konsisten dengan berkesinambungan. Evaluasi dan perbaikan terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak Indonesia. Demikian Ibu-ibu
pemaparan dari saya. Apabila hari ini menurut saya dalam pemaparan saya mempunyai banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon keikhlasan hati panjenengan untuk memaafkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.